Salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah kemandirian pesantren. Cari itu kurang pesantren diremehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Kabupaten Tanah Datar dengan tema Keselarasan Turas Kitab Kuning, Teknologi Digital dan Kemandirian Ekonomi Pesantren di Kabupaten Tanah Datar, Rabu 24 Mei 2023 bertepatan dengan 4 Zulkaadah 1444 Hijriah di menerima juz Al-Quran kepada saudara. Disilahkan. Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan tanah airmu, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sinarnya terbiar kita seluruh Indonesia ini sudah sama tahu dan sama kenal, sudah tersiar kemana-mana di dunia ini. Ya dunia ini, wujudnya terbiar kita mendidik manusia dengan ilmu, berlaku jadikanlah idaman, bermazhabkan Syafi'i, menggapai ridho Tuhan. Bayana saghira seluruh bangsa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. MT kita ini didirikan pada tanggal 1 April tahun 1942. Adanya dakwah langsung yang didatangi oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ke Kota Tinggi. Kemudian setelah itu beliau berdakwah di masjid-masjid yang ada di negara Indonesia, termasuk di Jalan Kota Tinggi. MT kita ini pertamanya berada di Masjid Taqwa. 1 April 1942 itu MT ini didirikan oleh PRT, Satuan Tarbiyah Islamiyah. Kemudian muridnya sekitar 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang. Namanya di surau yang berlapan 8 meter. Mengaji di situ, ngaji duduk di situ. Kemudian sambil ngaji duduk tetap juga jalan. 5 tahun di surau itu
pindah ke lokasi tempat kita yang di depan itu, yang tinggi jalan raya, itu namanya Berok, lokasi namanya itu. Itu lokasi pertama dengan tanah yang dipinjamkan oleh salah seorang anggota atau pendiri Berti waktu itu. Kemudian anak-anak mereka itu disekolahkan ke Jaho, ke Bangkawe, dan ke MTI Candor. Jadi pimpinan pertama MTI Ketua Tinggi ini adalah alumni dari MTI Jaho. Beliau itu Buya Ibrahim. Jadi kalau Ketua Tinggi ini ke Jaho, saya tanya-tanya dahulunya, kalau anak Umi itu pesta di Jaho, kado dari Ketua Tinggi ini 1 ekor sapi, beirik sapi ke Jaho, mari di pesta anak Umi di Jaho. Itu kedekatan antara Ketua Tinggi dengan Jaho setelah MTI ini didirikan. Dan berlanjut yang kedua oleh Buya Ahmad Dinar Adaunar dari Perangloya, juga alumni dari MTI Jaho sebagai kepala kita sampai tahun 1990. Kemudian digantikan oleh Umi Rosda, Umi kami sendiri, itu alumni dari MTI Padanglawi, Syekh Abbas, tepatnya murid dari Syekh Umi Samsiah Abbas Bangkawe. Kemudian selanjutnya tahun 1992 ke atas sampai 2000-an itu namanya Ustadz Sabirin Tengkumudo. Beliau adalah alumni dari MTI Ketua Tinggi sendiri. Kemudian dari tahun 2008 kami sebagai pewaris melanjutkan sebagai pimpinan. Dapat kami sampaikan di sini Bapak Buya, di tahun 1992 pengembangan MTI ini kita kedatangan donatur untuk bagaimana menjadikan MTI ini menjadi pondok. Nah, donatur itu datang dan kami melaksanakan studi banding di Pulau Jawa. Studi banding di Pulau Jawa, maka tahun 1993 itu didirikanlah namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, program khusus. Yang waktu itu murid pertamanya mungkin bagi ada yang Ustazah yang kenal dengan Ustadz Al-Amin yang ngajar di MTSN Pitalah, itu adalah murid pertama bersama. Di sini ada berdiri ini yang program khusus MTI ini tahun 92, sekarang menjadi anggota PRN dari PDSK. Dia Ustadz Wahyu Nufriandwi tahun 1992. Kemudian berkembang, akhirnya yang program khusus tadi di tahun 1997 itulah yang menjadi pondok pesantren Haji Miskin. Jadi pimpinan pondok pesantren Haji Miskin itu pertamanya adalah saya, kami sendiri di tahun 1990. Kemudian karena selanjutnya berkembang, akhirnya di Ketua Tinggi ini ada 2 pondok pesantren, satu MTI Ketua Tinggi yang di 1942, kemudian tahun 1997 didirikanlah pondok pesantren Haji Miskin yang berlokasi di Palak Tangkuah. Kebetulan Palak Tangkuah itu sendiri tanah dari anggota Temanggung yang Pak Haji kita ini, yang mungkin kenal dengan Pak Temanggung. Beliau ini kepala Man Balai-Balai Permajang dulu. Nah, tanah beliau, dan beliau ini juga termasuk keluarga dari keturunan Haji Miskin. Iya Bu ya. Ya. Tanah itulah makanya pemilihan tempat Haji Miskin itu didirikan di belakang. Selanjutnya itulah perkembangan, dan insya Allah sejak dari 1992 kemudian yang MTI Ketua Tinggi madrasah kembali ke madrasah. Kemudian di tahun 2012 kita mulai di pondok pesantren. Jadi menjadikan MTI Ketua Tinggi ini menjadi pondok pesantren. Itu maka namanya bisa kita larikan harus pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Seperti di Candong juga seperti itu. Pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Kemudian melihat bagaimana perkembangan pembelajaran di madrasah kita ini, mungkin Ustaz Bia dan Mumi di pondok pesantren masing-masing bisa merasakan bagaimana setelah kita melaksanakan kurikulum Kementerian Agama, setelah kita melaksanakan kurikulum Kementerian Agama, kurikulum kita yang di madrasah kita ini terpaksa dibalikkan lagi. Kalau dahulunya MTI Ketua Tinggi plus ujian nasional plus plusnya itu ujian nasional.
Jadi ijazahnya SMTI kita jemput ke Candung berwarna kuning bertulisan bahasa Arab, kemudian plus ujian nasionalnya Estrana yang dulu namanya kesannya peninjauan, dari sini kita ujian nasional dulu. Jadi madrasah tarbiyah Islamiyah plus ujian nasional. Tapi sekarang karena kita harus mengikuti program madrasah, maka suasana terbalik. Nama madrasah pun diganti. Kalau dulu madrasah tarbiyah Islamiyah tingkat sanawiyah, madrasah tarbiyah Islamiyah tingkat aliyah, sekarang madrasah sanawiyah swasta tarbiyah Islamiyah. Jadi kalau dulu 60% pelajaran kitab, 40% pelajaran sanawiyah negeri, sekarang dibalik 60% pelajaran sanawiyah negeri, 40% tambahan pelajaran pondok. Inilah kesulitan kita pada hari ini karena kita harus mempertimbangkan pula keinginan dari orang tua dan murid. Tidak mungkin rasanya alumni kita itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini yang jadi persoalan. Karena harus ke perguruan tinggi, maka harus ikut ujian nasional, harus ikuti pelajaran kurikulum madrasah. Ini persoalannya. Makanya salah satu pemikiran yang kita coba hari ini adalah bagaimana kita menambahnya pelajaran madrasah ini dengan kurikulum pondok, dengan menggunakan kurikulum pondok. Terakhir tahun 2022 kemarin kita mencoba program intensif. Program intensif itu maksudnya kita kembali ke pelajaran yang lama, kurikulum pondok plus madrasah, kurikulum madrasah. Jadi anak-anak yang kelas 7 intensif sekarang kita coba 12 orang saja untuk kembali belajar kitab matan-matan semuanya kita ajarkan. Dan sekarang baru di kelas 7. Nanti Pak kasih kalau FKK nanti kami baru mungkin yang ketik-ketik gitu bro. Lentalo ada 5 lawan itu baru kami baru kelas 7 baru yang kitab ini yang diupayakan seperti itu. Kemudian baru ditambah dipadatkan dengan kurikulum yang dari kurikulum madrasah. Jadi kita coba membalikkan. Kita tetap pondok pesantren Khalafiyah, Khalafiyah maksud kami pondok pesantren modern, bukan pondok pesantren Salafiyah seperti itu karena kita juga sudah melaksanakan ujian sesuai dengan kurikulum madrasah baik sanawiyah maupun aliyah. Alhamdulillah dengan Tumar sekarang kurikulum merdeka kita insyaallah 2023 besok melaksanakan kurikulum merdeka. Kita sudah keluar SK-nya, tapi sekarang kita masih mempersiapkan untuk pelaksanaan kurikulum tersebut. Untuk sementara sebelum kurikulum merdeka kita masih kemerdekaan kurikulum aja. Yang penting ujian pondoknya juga bisa jalan. Makanya kita kasih anak 2 ijazah. Satu untuk ijazah pondoknya, kemudian yang kedua dikasihkan ijazah sesuai dengan di madrasah. Kemudian selanjutnya alhamdulillah masyarakat sudah mulai memahami kembali ke madrasah dengan program demikian. Jadi insyaallah ke depan mulai ada gejala sedikit bahwa murid kita ke depan sudah ada masa depannya yang kita lihat. Terakhir kita menamatkan kelas 12 tahun ini sebanyak 15 orang saja gitu. Belum ada lebihnya. Jadi satu yang tidak ikut ujian mengisi formulir untuk ke perguruan tinggi, maka 14 orang sudah kita kirim semuanya untuk ke perguruan tinggi. Lulus sebanyak 93% untuk ke perguruan tinggi. Jadi itulah kayak tunjuk di tempat Pak Yan sama Ibu yang di Nurul Ikhlas. Beliau menyampaikan juga seperti itu. Jumlah guru kita sebanyak 28 orang sanawiyah dan aliyah, tambah 2 orang penjaga sekolah dan termasuk juga di asrama. Kemudian asrama kita putra putri insyaallah ada untuk kapasitas 60 orang, 30 putra 30 putri insyaallah kita sudah siapkan semuanya. Di tempat ini, di lokasi yang kita tempati ini memang bagaimana ya kami ceritakan, ini semuanya adalah tempat di para bambu lah bahasanya. Jadi kalau kita melihat ke belakang itu para batu Allah ya. Itu yang kita nego di masyarakat, kita coba lobby. Jadi tanah kita ini kalau kita pagar bentuk pistol bentuknya, tidak persegi gitu. Jadi mudah-mudahan doa kita bersama-sama nanti kita upayakan bagaimana kedepannya supaya tanahnya persegi dan bisa lingkungan kita pagar. Dan direncanakan 2023 besok 2024 kita sudah belajar di lokasi yang di dalam ini. Jadi yang di luar itu kita nanti pustakaan timnya ke depan.
berdiri di depan, kemudian tambah juga dengan perkantoran komputer dan sebagainya di depan. Jadi itu kira-kira kondisi MTI Kota Tinggi anak kita, kibarkan syiar Islam kita ke seluruh penjuru dunia. Yang penting Quran hadis apa? Yang penting nilai ibadahnya itu. Jadi kita masih nilai ibadah karena dari sekian banyak guru yang beda saya sendiri. Lebihnya adalah ustaz-ustaz kita semuanya honor. Alhamdulillah sudah sertifikasi yang 6 orang ya, 6 orang Ibu ya. Kemudian hari ini lulus dua orang. Jadi insyaallah kedepannya ada 8 orang yang sertifikasi tingkat senaya dan tingkat aliyah. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk membantu guru-guru kita untuk dalam masalah ekonomi, mudah-mudahan bisa lulus pula untuk kedepannya untuk disertifikasi. Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena kondisi MTI Kota Tinggi baru seperti ini. Jadi kalau alamannya seperti itu baru, kemudian masih banyak bambu-bambunya. Mudah-mudahan bambu-bambu ini ke depan berubah menjadi bangunan pondok pesantren kita yang megah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdahtalana subulal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamatan Sajjel. Tujuan kita adalah untuk menyatukan kita. Bagaimana sekali 2 bulan itu kita bertemu. Kita tidak tahu tadi sejarah MTI itu seperti itu. Kita apapun keadaan 1 kali 2 bulan, 1 kali 3 bulan, insya Allah kami sebagai pengurus berusaha. Nanti setelah kita makan siang, kita forum bersama-sama dapat. Dari pondok ini mengusulkan ini, pondok ini mengusulkan ini, ada dapat suatu kesimpulan di mana kita di tanah datar. Kita cuma bicara di tanah datar saja dulu. Naik dengan ekonomi yang bagus, insya Allah pondok akan maju. Ambo yakin dan percaya bapak-bapak pimpinan pondok kalau bersatu bahwa forum pimpinan pondok bisa bersuaranya, bisa bersuara. Apalagi ujung tombak pondok itu ada beberapa orang yang bisa berdakwah. Itu ujung pimpinan pondok atau wakil pimpinan pondok bisa. Ya, bapak-bapak pimpinan pondok, masih banyak pondok kita kekurangan. Tetapi kalau awak bersobok seperti itu, ada ide-ide yang terbaik bagi awak. Kadang-kadang kelebihan MTI Kota Tinggi. Kalau MTI Kota Tinggi kan merandah taruh itu. Merandah saya taruh. Tapi awak calik kemari kan berubah tadi lokal kami lokal sampai lokal salokalnya belum selesai kami Kota Tinggi sampai lokal 6 bulan selesai. Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabil mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa. Ini kalau mewakili camat tentu kita terus menyampaikan hal itu ya. Identik dengan daerah yang kaya dengan asli di sini dengan udara yang insyaallah sejuk dan bisa melihat segala keindahan alam, termasuk pendidikan cukup tinggi juga di sini. Pondok pesantren kita di sini 5 ya. Hiburan oleh pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Kota Tinggi oleh Buya Dr. Anus dan Syekh Datuk Ahmad Junan Salami. Di kambang saleh ba'alam Jo'adai pasan di syarah Tabatan ke jalan Tuhan Baru Kota Tinggi Tanjurang Jopagu-pagu Basamo mangko mencari Nandok puang bertambah maju. Silakan. Tahun 2019 dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 itu baru adanya recognize dari pemerintah
adanya pengakuan dari pemerintah terhadap lembaga pesantren itu sendiri. Lembaga pesantren disamakan dengan lembaga pendidikan lainnya yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional baru pada tahun 2019. Fatullah, kepada Ustadz disilakan. Pesantrenku bisa saruna. Bilal bin Rabah itu tidak mengantongi ijazah UI, tidak mengantongi ijazah luar negeri. Inyo alumni perbudakan. Nah, nyantri Jonabi, jabatan terakhir gubernur Syam. Syam itu ampek negara kini di bawah pemerintahan kepengelolaan Bilal bin Rabah. Jadi kalau tadi disebut pesantren, memang pesantren bisa. Jadi anggota DPD bisa pesantren juga. Iya deh Ibu. Iya. Jadi nggak ada cerita kurang pesantren diremehkan. Ya nak. Salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah kemandirian pesantren. Tentu kita semua sudah tahu dan paham. Maknanya kemandirian pesantren di sini, bagaimana pesantren akan memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam menopang dan mendukung 3 fungsi pesantren. Maka program ini digulirkan oleh Bapak Menteri Agama, bagaimana ke depan pondok pesantren yang ada di Indonesia punya semacam sumber ekonomi untuk membiayai keberlangsungan pondok pesantren itu sendiri.